Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata di Kali Ei dan Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Satgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno menyebutkan, dalam penyergapan tersebut pihaknya mengamankan barang bukti senjata angin dan alat kesehatan milik nakes yang sempat dirampas di Puskesmas Amuma. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menduduki 2 markas milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Elkius Kobak di Kali Ei dan Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Sabtu 4 November. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno di Yahukimo mengatakan para personel TNI Polri berupaya menangkap para kelompok bersenjata tersebut, namun hanya sanggup mengamankan sejumlah barang bukti yakni 2 pucuk senjata angin, mesin genset, 6 buah senjata tajam, dan alat kesehatan milik tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang sempat dirampas di Puskesmas Amuma. Dari hasil penggerbekan, sejumlah KKB terlihat melarikan diri ke arah gunung dan kami akan terus melakukan pengejaran sampai kapanpun, dan di mana ada markas baru maka akan kami lakukan penggempuran. Terkait dengan barang bukti yang telah kami sita, karena mempertimbangkan situasi di Medan yang tidak memungkinkan untuk kami bawa semua, maka ada sebagian yang langsung kami musnahkan di TKP. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata pada 16 Oktober lalu menyerang para pendulang emas di distrik Seradala, Yahukimo. Aparat keamanan berhasil mengevakuasi 95 pendulang emas tersebut, namun 13 diantaranya meninggal dunia. Sementara pada 31 Oktober kemarin, KKB juga melakukan penganiayaan terhadap 5 orang tenaga kesehatan saat hendak mengecek kabar tentang adanya bencana kelaparan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sikap dukungan terhadap Palestina datang secara harmonis dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Dalam aksi akbar bela Palestina di Jakarta pada Minggu 5 November, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang kerap menyatakan sikap tersebut secara vokal di kancah internasional, menyampaikan terima kasihnya terhadap masyarakat Indonesia. Ya Nabi, salam. Indonesia dengan tegas menyatakan posisi berdiri bersama Palestina. Tidak hanya dalam berbagai panggung internasional, kali ini bersama dengan masyarakat yang berkumpul di kawasan Monumen Nasional Jakarta Minggu 5 November, aksi solidaritas tersebut ditunjukkan. Dalam aksi akbar yang diselenggarakan oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi salah satu pejabat negara yang turut berpartisipasi. Retno mengatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina terus disuarakan. Retno juga menambahkan bantuan untuk masyarakat Palestina yang utamanya berada di jalur Gaza telah diberangkatkan Sabtu 4 November dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memastikan di hadapan para peserta yang memenuhi kawasan Monas bahwa posisi Indonesia tak gentar dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Artinya kita semua jangan ragu dengan sikap pemerintah Indonesia. Kita akan dukung Palestina dengan seluruh kekuatan kita sampai Palestina merdeka.
Aksi akbar bela Palestina telah digelar sejak pukul 6 hingga sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut hitungan sementara dari penyelenggara, sekitar 2 juta masyarakat dari berbagai daerah turut menghadiri kegiatan ini. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani optimis bahwa partainya mampu menjaga dan mempertahankan jumlah suara pemilih di Jawa Tengah pada pemilu 2024 mendatang. Puan berharap pemilu harus dilakukan dengan baik dan lancar, serta tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyatakan bahwa partainya mampu menjaga dan mempertahankan jumlah suara pemilih di Jawa Tengah pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut seperti ditegaskan Puan Maharani usai menghadiri rapat internal tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Jawa Tengah, di Gor Jatidiri, Kota Semarang pada Sabtu 4 November. Di hadapan ribuan sukarelawan dan perwakilan para politik pendukung pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Ganjar Mahfud yang hadir, Puan berpesan agar masyarakat menggunakan hati nurani dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan dengan memilih pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Puan pun berharap pemilu bisa dilakukan dengan baik dan lancar, seperti tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kami insya Allah optimis Jawa Tengah masih bisa kami jaga, kami pertahankan suaranya. Semoga apa yang akan dilakukan ya tetap sesuai dengan harapan bahwa kita akan bertanding secara adil, adem, ayem, menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga pemilu harus bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, tidak memecah belah, dan tentu saja pemilu ya pemilu, tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga Indonesia tetap bersatu. Dalam kesempatan yang sama, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi yang santun. Ganjar juga meminta masyarakat tidak takut jika ada pihak-pihak yang mengintervensi atau mengintimidasi pilihan politik masing-masing pada pemilu mendatang. Rapat internal tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD Jawa Tengah di Gor Jatidiri juga diisi dengan deklarasi para sukarelawan dan perwakilan partai pendukung pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Ganjar Mahfud. Selain siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud pada Pilpres mendatang, dalam deklarasi tersebut para sukarelawan juga menyatakan siap menciptakan situasi aman dan kondusif selama pemilu 2024 serta mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina merupakan solidaritas nasional yang tak hanya dijunjung oleh satu golongan tertentu. Hal itu tercermin dari aksi akbar bela Palestina di Jakarta pada Minggu 5 November yang turut dihadiri oleh berbagai tokoh dan juga masyarakat lintas agama yang menyatakan pula dukungan mereka terhadap sikap Indonesia tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia yang anti penjajahan dan kerja keras
9 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju melakukan pertemuan untuk memenangkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran di wilayah DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini pasangan Prabowo Gibran akan menang mutlak di DKI Jakarta meskipun Anies Baswedan memiliki basis yang kuat di wilayah tersebut. Pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan memperoleh suara terbesar di wilayah DKI Jakarta pada Pilpres mendatang. Hal tersebut disampaikan Habibur Rahman usai melakukan pertemuan dengan 9 anggota Koalisi Indonesia Maju pada Minggu 5 November. Ia mengatakan, survei internal saat ini menunjukkan bahwa Prabowo Gibran unggul dari bakal pasangan capres dan cawapres lainnya, terutama di wilayah Jakarta Timur. Ya, Pak Anies menjadi gubernur kan karena kami yang dukung. Emang Anies siapa? Ya kan? Dulu itu kan dia nggak ada siapa-siapa juga di Jakarta. Karena didukung Gerindra kan dia bisa jadi gubernur. Jadi kami tahulah kunci-kuncinya. Ya, beliau memang salah satu putra terbaik bangsa, tapi kami tidak gentar ya bisa mengalahkan Pak Anies dan Pak Ganjar di Jakarta. Hal serupa disampaikan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, yang menilai kekuatan parpol Koalisi Indonesia Maju di akar rumput dapat membuahkan hasil baik, seperti pengalaman pada Pilpres 2019 silam. Walaupun sekarang ini juga suasananya berbeda, karena 2024 juga kan pasti ada dinamika-dinamika tertentu nantinya. Yang kita harapkan adalah pasangan ini tetap solid, kemudian juga konsolidasi terhadap koalisi partai politiknya juga mengakar sampai ke tingkat bawah. Selanjutnya, Koalisi Indonesia Maju akan gencar melakukan pertemuan lanjutan di berbagai kota di Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Bagus Ahmad Rizaldi, Kantor Berita Antara mewartakan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berkomitmen akan memberikan pembangunan yang merata di setiap kawasan yang memiliki prioritas berbeda-beda. Hal itu disampaikan dalam forum silaturahmi dan rapat kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada Minggu 5 November. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan soal komitmennya untuk menghadirkan pembangunan secara merata sesuai dengan prioritas masing-masing kawasan. Anies memaparkan gagasan tersebut pada forum silaturahmi dan rapat kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 5 November. Bagi menjadi pembagian visi dan misi berdasarkan bidang dan kemudian berdasarkan wilayah. Jadi untuk Papua, untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, prioritasnya berbeda-beda. Anies berjanji membangun stadion berstandar FIFA di Makassar dan daerah lainnya. Pembangunan stadion tersebut bakal terbuka untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember mendatangi warga Wringin Telu, Kecamatan Muger, Kabupaten Jember untuk mendata warga lanjut usia dan orang dengan gangguan jiwa pada Minggu 5 November. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Turba Prima, turun ke bawah melayani secara prima dari pemerintah setempat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil, Kabupaten Jember dan Kecamatan Puger turun ke sejumlah kampung untuk memberikan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk bagi warga lanjut usia dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kegiatan tersebut merupakan program Turba Prima
atau turun ke bawah melayani secara prima. Para petugas ini mendatangi para lansia dan ODGJ yang berada di Desa Wringin Telu, Kecamatan Puger, pada Minggu 5 November. Selain pembaruan KTP dan kartu keluarga, kegiatan pendataan ulang ini berguna untuk memutakhirkan data penerima bantuan sosial dari pemerintah setempat. Dispenduk Capil itu bekerjanya Senin sampai dengan Minggu. Ya, kami senantiasa dekati masyarakat, kami senantiasa kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk memberikan pelayanan Dispenduk Capil yang tujuannya membahagiakan masyarakat. Selain di Kecamatan Puger, kegiatan serupa juga dilakukan di desa dan kecamatan lainnya, seperti di Kecamatan Ledok Ombo dan Kecamatan Sumber Jambe, yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah peserta mengikuti wisuda program Bogor Mengaji Angkatan Ketiga di Masjid Agung Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu 5 November. Sebanyak 2.000 dari 68 kelurahan sekota Bogor mengikuti wisuda program Bogor Mengaji yang bertujuan untuk memberantas buta aksara Al-Quran di kalangan orang tua dan lansia. Selain itu, Pemkot Bogor memberikan mushaf Al-Quran bagi 150 tunarungu. Pemerintah Kota Bogor kembali menggelar wisuda bagi masyarakat yang mengikuti program Bogor Mengaji Angkatan Ketiga di Masjid Agung Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 2.000 peserta dari 68 kelurahan sekota Bogor mengikuti program tersebut, dan pemerintah turut memberikan mushaf Al-Quran bagi 150 tunarungu. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan program Bogor Mengaji Angkatan Ketiga dimulai dari bulan Agustus hingga November. Menurutnya, masyarakat yang mengikuti program ini akan diberikan arahan oleh guru ngaji yang berasal dari anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor. Pentingnya kita menjaga hati, betapa pentingnya kita mendalami meresapi Asmaul Husna dengan semua maknanya, dan ini tentu membuat para wisudawan, ya para alumni Bogor Mengaji ini ya, bersemangat untuk terus mendalami, bukan hanya sekedar bisa membaca. Di dalamnya itu ada isyarat-isyarat ya, dari huruf hijaiyah sampai ke mushafnya, Al-Qur'annya gitu. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman untuk membaca Al-Qur'an itu tidak perlu khawatir, tidak ada kesulitan karena mushaf isyarat itu memudahkan mereka untuk membaca Al-Qur'an. Yana menambahkan pemberian mushaf Al-Qur'an bagi tunarungu baru pertama kali dilakukan selama program Bogor Mengaji. Diharapkan pemberian tersebut juga bertujuan agar mereka bisa mempelajari Al-Quran. Sejak pertama kali dilakukan tahun 2021, saat ini total lulusan program ini telah mencapai 6.000 lulusan. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polri memberikan pelayanan kesehatan kepada 2.426 warga di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 4 November. Pelayanan yang diberikan dalam rangka Rakorbin SDM dan PNS Polri 2023 itu sebagai wujud menyadarkan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Acara juga diikuti dengan kegiatan pelayanan sosial lainnya hingga gerakan menanam pohon. Beserta jajaran yang bergabung secara virtual. Kepolisian Republik Indonesia memberikan pelayanan kesehatan kepada 2.426 warga di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 4 November. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Rakorbin SDM dan PNS Polri 2023, seraya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Khususnya SDM di tengah-tengah masyarakat, menyentuh langsung permasalahan dari masyarakat, itu menunjukkan bahwa Polri peduli.
Hal ini ditujukan kepada masyarakat memang yang memerlukan bantuan, pengobatan, dan sebagainya. Kegiatan yang digelar di seluruh Polres dan Polda seluruh Indonesia tersebut menyasar masyarakat yang memerlukan bantuan pengobatan dengan menghadirkan dokter spesialis. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan pengecekan kesehatan untuk masyarakat umum, pengecekan kesehatan bagi anak-anak, pengecekan paru, hingga pengecekan untuk telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT, yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 3 hingga 4 November. Selain pelayanan kesehatan, Polri juga turut mendirikan sekolah SMA Taruna Bayangkara, yang harapannya dapat membuat daerah setempat semakin berkembang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang, Sumatera Barat mulai melayani pembuatan paspor haji tahun keberangkatan 2024 pada Minggu 5 November. Sebanyak 97 calon jemaah haji dari 3 kelompok bimbingan ibadah haji asal Kota Padang mendapat pelayanan pembuatan paspor haji perdana tersebut. Bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat, Kantor Imigrasi Kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi TPI Padang, Sumatera Barat, mulai melayani pembuatan paspor calon jamaah haji tahun keberangkatan 2024, Minggu 5 November. Sebanyak 97 pemohon paspor merupakan calon jamaah haji yang berasal dari 3 kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang ada di Padang. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Imigrasi Padang, Juni Munandar, mengatakan pelayanan pembuatan paspor haji tersebut merupakan bagian dari inovasi layanan paspor untuk nagari atau lapau ini. Beberapa kabupaten kota yang sudah memberikan data kepada kita untuk proses pelayanan paspor lapau ini, maka pada minggu ini kita melakukan pelayanan permohonan paspor untuk beberapa KBIH yang ada di Kota Padang. Itu terdiri dari 3 KBIH, yaitu KBIH Jamar Rahmah, Multazam, dan Taqwa. Jadi total keseluruhan yang kita proses hari ini insya Allah 97 berkas. Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksana Haji dan Umroh PHU Kemenak Padang, Henry Yazid, menyebutkan sekitar 1.500 calon jamaah haji di Sumbar berasal dari Kota Padang. Sementara itu, saat ini baru 212 data calon jamaah haji yang masuk ke imigrasi untuk permohonan pembuatan paspor. Jadi untuk memberikan keringanan bagi jemaah supaya bagus untuk kegiatan pembuatan paspor jemaah haji ini, maka kita mengadakan kerjasama dari tahun ke tahun melalui kantor imigrasi yang dinamakan kalau dulunya Easy Paspor ya. Easy Paspor itu sangat membantu daripada jemaah kita, terutama jemaah lansia. Selain memberikan pelayanan pembuatan paspor haji di akhir pekan, Imigrasi Kelas 1 TPI Padang juga melakukan layanan jemput bola pembuatan paspor haji ke daerah yang berada jauh dari kantor Imigrasi Padang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Lok Sumawe turut berkontribusi memeriahkan Pekan Kebudayaan Aceh di Kota Banda Aceh melalui anjungan yang menampilkan beragam jenis rempah kering dan basah. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat sejumlah alat-alat dapur tempo dulu yang digunakan untuk mengolah rempah-rempah. Pemerintah Kota Lok Sumawe ikut serta menghadirkan beragam jenis rempah-rempah dalam momen Pekan Kebudayaan Aceh, Minggu 5 November. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Lok Sumawe ingin menyegarkan ingatan masyarakat bahwa Kota Lok Sumawe merupakan salah satu jalur rempah yang memberikan dampak ekonomi besar bagi wilayah Nusantara. Selain menampilkan beragam jenis rempah kering dan basah, pada anjungan Lok Sumawe,
juga dipamerkan berbagai alat tradisional yang digunakan untuk mengolah rempah-rempah, seperti alat-alat dapur yang kini jarang digunakan oleh masyarakat. Luxmawe itu sudah merintis jalur rempah itu ya sejak dikenalnya rempah itu di Nusantara. Catatan di beberapa ahli katanya bahkan itu abad ke-7 itu sebenarnya itu pelabuhan yang ada di Luxmawe itu udah ramai gitu, dengan perdagangan rempah-rempah. Agenda Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 ini mengusung tema Rempahkan Bumi, Pulihkan Dunia. Acara ini diselenggarakan selama 9 hari di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh mulai 4 hingga 12 November 2023. Dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Aku lagi. Cuma satu-satunya yang berani ya kan masuk kan. Ikan dewa atau kancra merupakan ikan endemi yang keberadaannya kian langka karena terdesak oleh kerusakan sungai. Selain sungai yang terus tercemar, ikan yang memiliki kandungan protein mirip salmon itu dinilai sulit untuk dibiarkan. Berbekal pelatihan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seorang warga Cimalaka, Kabupaten Sumedang, membudidayakan ikan kancra menggunakan air yang bersumber dari mata air langsung dan dirangsang dengan suntikan hormon. Trik pengamatan telur atau pemijahan buatan pun mampu menghasilkan ribuan telur dan diantaranya menghasilkan jenis ikan baru yang bernama Thor Platinum dengan warna mengkilat seperti logam emas putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedin Hoirudin, selaku ketua dari kelompok Minakanca Ciburial yang bertanggung jawab untuk membudidayakan ikan kancra di Kabupaten Sumedang. Kalau di daerah kami, daerah Sumedang, emang namanya ikan kancra, tapi di daerah lain, kayak di daerah Kuningan, daerah yang lain ikan dewa. Tiap daerah itu beda-beda namanya, tapi secara garis besar, secara umum, namanya ikan maser. Tantangan budidaya ikan kancra ini, tidak semua jenis air, tidak semua jenis kolam bisa dibudidayakan dengan ikan kancra ini. Mengapa demikian? Karena ikan ini aslinya bukan ikan perairan air tenang, tapi perairan ikan air deras. Yang dulu memang susah, sekarang ada ilmunya, cara-cara trik untuk membudidayakan ikan dewa ini atau ikan kancra ini. Dengan cara pemijahan buatan. Dengan melakukan penyuntikan hormon supaya mempercepat rematurasi pematangan gonad telurnya. Alhamdulillah dalam satu indukan dengan pemijahan secara buatan bisa menghasilkan paling sedikit 1.500 sampai 4.000 larva atau telur yang dihasilkan dari satu indukan. Ikan ini emang ada kelebihan. Dari sisi protein emang lebih tinggi proteinnya. Untuk sisi ada kandungan albumin yang dapat mengobati pasca operasi itu, kandungan albuminnya lebih bagus daripada ikan gabus. Proteinnya sama dengan ikan salmon. Makanya banyak sekarang pembudidaya yang membesarkan ikan ini karena kemanfaatan ikan ini banyak lah. Untuk selain hidangan, untuk konsumsi sekarang itu ada banyak komunitas ya untuk dijadikan ikan hias kayak yang punya saya ini. Emang sih ada nilai estetik yang lebih lah karena ada sisi warnanya yang kayak arwana, ada bentuk-bentuk tubuh warnanya berbeda. Kalau jadikan ikan hias emang lebih menarik. Untuk harga penjualan mulai dari benih kami menjual sampai indukan sesiap pijah. Kami sudah menyiapkan produknya. Untuk benih kami menjual per ekor. Untuk benih biasanya ukuran 3-4 cm kami jual 5.000 per ekor. Ukuran 5-6 kami jual 8.000 per ekor. Itu untuk jenis lokalan ya. Makin tinggi ukuran, makin naik harganya. Untuk yang konsumsi, misalkan untuk yang 1 kilo up, kami jual harga 1 juta per kilo.
Untuk kalau kayak yang jenis itu jenis yang lokal, kalau jenis yang impor itu lebih mahal lagi. Mudah-mudahan kami bisa membreed yang platinum itu brand hasil produk kami, bukan produk luar. Itu produk kami yang kebetulan kelainan genetik munculnya warna platinum, yang warnanya lebih menonjol, lebih menarik kalau dijadikan untuk ikan hias. Harganya 30 juta satu ekor, ukuran 20 cm. Nama saya Rudi Hadian Daryono, jabatan Kepala Bidang Perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Kancra itu adalah ikan kesukaan raja-raja di Jawa Barat, sehingga keberadaan ikan kancra itu menyebar hampir di setiap sungai yang ada di Jawa Barat. Pada saat ini, ikan kancra sebagai ikan endemik yang merupakan ikan langka, yang keberadaan di sungai udah sangat langka, sehingga perlu adanya keterlibatan pihak pemerintah dalam memfasilitasi untuk kegiatan budidaya ikan kancra. Dengan demikian, adanya pembenihan ikan kancra di Ciburial Cimalaka, kami sangat mendukung sekali keberadaannya, karena dengan adanya kegiatan pembenihan di Ciburial Cimalaka akan tetap melestarikan ikan kancra, sehingga produksi ikan kancra di masa-masa yang akan datang itu menjadi berlimpah. Satu keunikan ikan kancra itu memang dia bisa berkembang biak dengan lingkungan yang cocok, yaitu airnya dari mata air, kemudian perairannya juga ada pasir-pasirnya gitu, kemudian airnya mengalir, yaitu sangat cocok untuk pembenihan ikan kancra. Dan mungkin nanti selain di Ciburial kita akan mencari lagi lokasi yang memang potensial untuk pengembangan ikan kancra. Terus terang pada saat ini kita sudah melakukan berbagai macam pembinaan melalui penyuluh perikanan, kemudian UPTD wilayah Cimalaka untuk membina, kemudian memfasilitasi dan memberikan dukungan bantuan berupa pakan dan peralatan yang sudah dilaksanakan tahun 2020. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.